Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anggun Rahmati dengan NPM 1913-0323, kelas A Program Studi Pendidikan Ekonomi angkatan tahun 2019. Di sini saya akan mempresentasikan laporan observasi pembiayaan pendidikan di SMK Trikarya Utama Bandar Lampung. Adapun presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Ekonomi Pendidikan. Adapun latar belakang dari pelaksanaan observasi ini, di mana pendidikan merupakan upaya yang terencana agar siswa secara aktif dapat mengembangkan potensinya, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan untuk dirinya. Pendidikan dalam sekolah sebagai salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang berkualitas merupakan investasi yang mahal, sehingga kesadaran masyarakat dalam menanggung biaya pendidikan akan memberikan kekuatan pada masyarakat untuk bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam pelaksanaan pendidikan tidak terlepas dengan adanya biaya. Pendidikan dengan dukungan finansial yang memadai akan membawa pembelajaran yang maksimal. Hal tersebut sehingga perlu dilakukan adanya pengelolaan dana pendidikan secara optimal. Dana pendidikan yang ada sebagai tanggung jawab dari pihak sekolah maupun peserta didik. Pendidikan merupakan suatu investasi yang hasilnya baru dapat terlihat dalam jangka waktu yang panjang. Hasil dari pendidikan tidak hanya sekadar menghasilkan lulusan saja, tetapi lulusan yang ada memiliki kualitas dan mampu memenuhi permintaan tenaga kerja dan memiliki produk yang berkualitas. Karena itu, dana pendidikan yang ada harus mampu dialokasikan dengan baik oleh pihak sekolah, agar mampu mencapai tujuan yang telah dibuat. Sehingga penting bagi masyarakat untuk mengetahui keterbukaan sekolah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan, sebagai bentuk transparansi dan kejujuran. Sehingga dalam rangka mengetahui apakah suatu lembaga tersebut sudah melakukan pengelolaan pembiayaan pendidikan dengan baik, sehingga saya memilih sekolah yang berlokasi di SMK Trikarya Utama Bandar Lampung terkait pembiayaan pendidikan. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana profil sekolah SMK Trikarya Utama Bandar Lampung. Yang kedua, bagaimana penjelasan terkait definisi operasional pembiayaan pendidikan. Yang ketiga, dari mana sumber pendanaan pendidikan di SMK Trikarya Utama Bandar Lampung. Keempat, bagaimana pengalokasian dan penggunaan dana pendidikan di SMK Trikarya Utama Bandar Lampung. Yang kelima, apa saja hambatan dalam pembiayaan pendidikan di SMK Trikarya Utama Bandar Lampung dan bagaimana harapan dalam pembiayaan pendidikan di SMK Trikarya Utama Bandar Lampung agar lebih baik. Sehingga berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diambil tujuan observasi yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana profil sekolah SMK Trikarya Utama Bandar Lampung, untuk mengetahui bagaimana penjelasan terkait definisi operasional pembiayaan pendidikan, untuk mengetahui dari mana sumber pendanaan pendidikan di SMK Trikarya Utama Bandar Lampung, untuk mengetahui bagaimana pengalokasian dan penggunaan dana pendidikan di SMK Trikarya Utama Bandar Lampung, untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pembiayaan pendidikan di SMK Trikarya Utama Bandar Lampung, dan untuk mengetahui bagaimana harapan dalam pembiayaan pendidikan di SMK Trikarya Utama Bandar Lampung agar lebih baik. Metode pengumpulan data. Metode atau teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam observasi ini menggunakan sumber data primer dengan cara observasi langsung ke sekolah dengan melakukan wawancara. Sedangkan sumber sekunder yaitu menggunakan literatur yang membahas mengenai pembiayaan pendidikan, standar pembiayaan pendidikan, dan sumber pembiayaan pendidikan. Adapun teknik wawancara yang digunakan yaitu dilakukan kepada yang pertama wakil kepala bidang kurikulum di SMK Trikarya Utama Bandar Lampung, dan yang kedua yaitu pihak tata usaha bagian keuangan untuk memperoleh informasi secara spesifik mengenai pembiayaan pendidikan. Yang pertama ada profil sekolah SMK Trikarya Utama Bandar Lampung. Nama sekolah merupakan SMK Trikarya Utama, NPSN 6975921, yang beralamat di Jalan Banten, RT 01, Kelurahan Perwata, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Izin operasional melalui Wali Kota Bandar Lampung. Tanggal didirikan pada 16 April 2013. SK pendirian Ketua Yayasan Pendidikan Trikarya Utama yang keluar pada tanggal 30 April 2011. Bidang keahlian merupakan bisnis manajemen, program keahlian, keuangan, dan teknik komputer. Kompetensi keahlian yaitu akuntansi dan multimedia. Email smk_trikaryautama@yahoo.co.id dan nama kepala sekolah sekarang yaitu Praktikno SAG.
Adapun visi, misi, dan tujuan dari sekolah tersebut yaitu visinya menjadi sekolah kejuruan yang unggul dalam pendidikan karakter dan berakhlak mulia dengan kompetensi di bidang bisnis dan manajemen akuntansi serta teknologi dan komunikasi. Misinya yaitu membentuk sikap dan perilaku peserta didik yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa, memantapkan karakter peserta didik menuju perilaku yang santun, membangun jiwa wirausaha yang handal dan berakhlak mulia, meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam bentuk praktek kerja dan penempatan lulusan, serta mengembangkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana dalam pencapaian kompetensi. Adapun tujuannya yaitu menyiapkan lulusan memenuhi lapangan kerja serta dapat mengembangkan sikap profesional dan berakhlak mulia, menyiapkan lulusan agar mampu berkompetensi dan mengembangkan diri, menyiapkan lulusan menjadi tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia kerja, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan sekolah kejuruan yang unggul dalam pendidikan karakter, berakhlak mulia, dan memiliki kompetensi yang tinggi. Adapun definisi operasional pembiayaan pendidikan, di mana biaya pendidikan merupakan pengeluaran moneter yang berhubungan dengan penyelenggaraan baik dalam bentuk uang maupun tenaga. Atau dengan kata lain, biaya pendidikan adalah jumlah uang yang dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan seperti gaji guru, pengadaan buku dan alat pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, supervisi pendidikan, dan lainnya. Sehingga pembiayaan pendidikan merupakan sumber daya baik berupa uang, tenaga, dan barang yang dapat menunjang efektivitas dan penerapan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan. Adapun sumber pembiayaan pendidikan, menurut Sulistyorini, sumber pembiayaan pendidikan sekolah secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 sumber. Yang pertama yaitu dari pemerintah, baik pusat atau daerah yang bersifat umum atau khusus dan digunakan untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua berasal dari orang tua peserta didik, dan yang ketiga adalah masyarakat, baik yang mengikat atau tidak. Semua dana pembiayaan pendidikan yang diterima, baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua siswa, dan masyarakat harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Standar pembiayaan pendidikan merupakan salah satu standar nasional pendidikan yang berpengaruh terhadap tercapainya tujuan pendidikan. Uraian mengenai standar pembiayaan pendidikan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005. Berdasarkan standar Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Pasal 48, pengelolaan dana pendidikan memiliki prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Adapun hasil observasi yang telah saya lakukan di sekolah tersebut, di mana sumber pendanaan pendidikan di SMK Trikarya Utama Bandar Lampung berasal dari siswa atau melalui SPP, dan juga berasal dari pemerintah atau dana BOS. Hal ini sesuai dengan anggaran dalam sekolah yang disebut dengan RAPBS atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, yang memiliki format anggaran meliputi SPP atau uang komite sekolah, uang pembangunan, pengeluaran dalam kegiatan pembelajaran, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, pembangunan gedung, dan lainnya. Sumber pendanaan atau pembiayaan pendidikan yang diterima dikelola dengan baik dengan cara melakukan pembukuan. Pembukuan merupakan cara yang dilakukan dalam hal pertanggungjawaban, penyimpanan, dan pembayaran uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Pengalokasian dana penggunaan dana pendidikan di SMK Trikarya Utama Bandar Lampung. Salah satu sumber pembiayaan pendidikan di sekolah ini berasal dari uang komite atau SPP. Besaran uang SPP yang dibayarkan oleh siswa setiap bulannya sebesar Rp170.000. Selain uang SPP, pembiayaan lain yang harus dikeluarkan siswa, yaitu adanya uang ekstrakurikuler sebesar Rp10.000. Dana yang dikeluarkan oleh setiap siswa tersebut digunakan untuk melengkapi fasilitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah, seperti ruang komputer atau multimedia, ruang kelas, perpustakaan, gaji guru, kegiatan PKL, dan lainnya. Berdasarkan observasi yang saya lakukan, bahwa fasilitas yang ada sudah terpenuhi cukup baik dalam menunjang pembelajaran, terlihat dari ruang komputer yang bersih, luas, dan lengkap. Perpustakaan dengan buku kurikulum 2013 yang lengkap dan rapi, musola yang luas, serta kegiatan ekstrakurikuler yang berjalan dengan efektif. Selain itu, pembayaran gaji guru, baik honorer maupun PNS, serta pembayaran gaji pada tenaga kependidikan dan pihak kebersihan atau keamanan juga sudah dilaksanakan tepat waktu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan, baik dalam pengadaan sarana dan prasarana, perawatan, hingga pembayaran gaji sudah dilakukan dengan efektif dan efisien. Hambatan dalam pembiayaan pendidikan di SMK Trikarya Utama Bandar Lampung.
Hambatan yang sering dialami dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan terbagi dari dua hal, yaitu yang pertama adanya perbedaan antara perencanaan yang dilakukan dengan biaya yang diterima dari pemerintah. Yang kedua, pembayaran uang komite sekolah yang tidak terlaksana dengan baik dan rutin setiap bulan. Dalam hal ini, hambatan yang dialami di SMK Trikarya Utama Bandar Lampung terletak pada persoalan yang kedua, yaitu terkait komite sekolah, di mana masih banyak siswa yang menunggak pembayaran SPP hingga beberapa bulan. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak sekolah hanya memberikan peringatan ringan saja, dikarenakan melihat kondisi siswa yang berasal dari kalangan menengah ke bawah, dan jika ditegur dengan keras, justru mengakibatkan siswa memutuskan untuk berhenti sekolah. Siswa yang menunggak pembayaran diberikan keringanan waktu dalam hal pembayaran, sedangkan dana yang berasal dari pihak pemerintah berupa dana BOS sudah berjalan dengan baik. Adapun harapan dalam pembiayaan pendidikan di SMK Trikarya Utama Bandar Lampung agar lebih baik, di mana pembiayaan pendidikan merupakan salah satu hal yang terpenting dalam berkembangnya sekolah menjadi lebih baik, sehingga perlu dilakukan pengelolaan secara efektif dan efisien dengan dana pendidikan yang ada. Berkaitan dengan permasalahan pembiayaan pendidikan yang ada di SMK Trikarya Utama Bandar Lampung, yaitu adanya pembayaran yang menunggak dari siswa-siswi yang disebabkan karena berbagai faktor dari peserta didik tersebut. Sehingga harapan kedepannya agar siswa-siswi mampu membayar uang komite sekolah dengan tepat waktu, dikarenakan hal ini akan mempengaruhi dalam pengelolaan dana pendidikan kedepannya, dan akan menghambat dalam pengadaan sarana dan prasarana yang akan menunjang proses belajar. Sehingga dalam hal ini perlu dilakukan rapat komite dengan orang tua siswa atau pertemuan dengan orang siswa yang menunggak pembayaran, sehingga akan ditemukan solusi dalam permasalahan ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan hal yang sangat penting, di mana dalam pelaksanaan pendidikan diperlukan sumber penunjang pembelajaran yang tentu saja membutuhkan dana dalam pelaksanaannya. Pembiayaan pendidikan perlu dikelola dengan baik dan efisien agar dapat tercapai tujuan pembelajaran yang dilakukan. Dalam pengelolaan pendidikan diperlukan yang namanya manajemen pembiayaan pendidikan, di mana dalam hal ini dana pendidikan yang ada dikelola secara maksimal dan oleh pihak tata usaha bagian keuangan. Dengan adanya manajemen pembiayaan pendidikan yang baik, maka akan diketahui bagaimana kondisi penggunaan dana pendidikan yang sebenarnya, sehingga ketika terjadi persoalan dalam pembiayaan tersebut dapat dicarikan solusi secepatnya. Dalam pembiayaan pendidikan yang ada di SMK Trikarya Utama Bandar Lampung, secara keseluruhan sudah dikelola dengan baik, terutama dalam hal pembayaran gaji guru hingga penyediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Namun masih terdapat permasalahan yang terjadi, di mana masih terdapat siswa yang menunggak pembayaran uang komite, sehingga akan mempengaruhi pendanaan dalam pendidikan. Hal ini perlu dicarikan solusi dan kerjasama baik antara pihak sekolah, siswa, dan orang tua. Baik, sekian presentasi dari laporan observasi yang saya lakukan di SMK Trikarya Utama Bandar Lampung. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.